Apakah Anda siap menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, khususnya kalau Anda adalah pengusaha? Oke, di video kali ini kita akan bahas nih motivasi dan juga inspirasi para wirausaha untuk mereka tuh bisa nih ngejaga harmoni antara karir dan keluarganya. Yuk sama-sama kita temukan strategi praktis yang bisa kita terapkan untuk mencapai keseimbangan yang kita inginkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadikan hidup Anda yang lebih bermakna sebagai pemilik bisnis yang sukses dan juga tetap menjaga keluarga bahagia. Oke, ayo kita mulai. Oke, pertama-tama menjadi kewirausahaan itu punya tantangan tersendiri, teman-teman. Salah satunya tuh tentunya itu tuh menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Nah, di sini kita akan coba cari penjelasan mengenai perjuangan yang dihadapi para pengusaha dalam menjaga keseimbangan itu, serta kita coba cari juga nih sumber motivasi dan inspirasi yang mendorong kita untuk terus maju. Nah, yang pertama nih, menurut studi-studi terbaru, 65% pengusaha itu mengaku mengalami kesulitan dalam menemukan keseimbangan nih antara kehidupan kerja dan pribadi mereka, artinya 2 dari 3. Nah, sifat pekerjaan itu memang sangat menuntut dalam dunia kewirausahaan ya, dan itu memang seringkali membuat pekerjaan tuh jadi harus berlarut dan mengakibatkan jam kerja yang sangat panjang, teman-teman. Nah, dengan 38% pengusaha itu juga melaporkan kalau mereka tuh bekerja tuh terpaksa lebih dari 60 jam seminggu. Sayangnya, dari tingginya tingkat dedikasi ini, itu tuh seringkali katanya sih mereka itu harus melakukan pengorbanan pribadi. Setidaknya 25%-nya mereka itu mengorbankan waktu bersama keluarga untuk menjalankan bisnis mereka itu nih, teman-teman. Nah, dari situ memang ada beberapa strategi yang mungkin ya, meskipun itu jadi suatu tantangan, banyak juga strategi yang udah dicoba nih. Yang pertama nih mereka menentukan batasan teman-teman ya. Jadi ditetapkan dulu batasannya. Jadi dengan adanya batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, itu tuh jadi mereka bisa tahu mana yang penting, mana yang bisa ditinggal. Para pengusaha tuh jadinya bisa mengalokasikan waktu khusus yang diperuntukkan hanya untuk keluarga. Nah, jadi mereka tuh tetap bisa untuk mendapatkan waktu yang berkualitas tanpa ada gangguan dari pekerjaan di waktu-waktu khusus itu. Berikutnya, yang kedua, mendelegasikan tugas mereka. Jadi, para pengusaha itu kalau makin senior, itu tuh mereka makin sadar tentang pentingnya pendelegasian tugas. Nggak semua hal itu tuh bisa dikerjain sendiri. Nah, mereka tuh akhirnya kan mereka berusaha mengalihkan tanggung jawab mereka itu kepada anggota tim yang lebih kompeten, atau bahkan kadang-kadang anggota keluarga itu terus juga dilibatkan dalam usaha nih. Nah, dengan adanya berbagi beban kerja ini, para pengusaha tuh jadinya bisa fokus pada bisnis mereka sambil tetap jaga komitmen mereka buat keluarga. Nah, yang ketiga, jangan lupa istirahat nih, teman-teman. Para pengusaha tuh penting loh untuk bisa jaga kesehatan dan kebugaran dirinya. Nah, dengan jadwalin waktu istirahat secara teratur di jam yang sama, mereka tuh jadi bisa loh ngisi ulang energi, mencegah kelelahan, dan segala hal kerja tuh jadi predictable. Nah, akhirnya, pada akhirnya pun itu juga bisa jadi dampak positif ke pekerjaan dan juga kehidupan keluarga. Nah, poin terakhir yang juga bisa harus dipertimbangkan adalah kalau tadi memang udah menetapkan batasan, sekarang pun juga tetap menetapkan waktu buat keluarga ya. Jadi berapa jam seminggu, ada partisipasi, ada jam-jam khusus. Ya kurang lebih sama lah kayak poin yang pertama. Cuma poin yang pertama ngebahas tentang batasan, kalau poin yang ini lebih ngebahas tentang waktu khusus tuh harus diblok, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain strategi, ada juga yang bisa kita pelajari itu mengenai sumber motivasi dan juga inspirasi teman-teman wirausaha nih ya. Jadi berdasarkan data yang kita kumpulin, gairah terhadap pekerjaan itu tuh 62% pengusaha tuh merasa mereka tuh terinspirasi terhadap yang mereka geluti. Nah, motivasi intrinsik inilah memang yang mendorong nih untuk mereka tuh tetap bisa sukses dan memperkuat komitmen mereka terhadap pekerjaan, walaupun kadang-kadang keluarga tertinggal ya, terutama bagi pengusaha muda. Nah, yang kedua, mayoritas pengusaha 58%-nya itu ada dorongan untuk mereka tuh punya otonomi dan juga kemandirian, jadi bos buat dirinya sendiri. Nah, dengan mereka tuh punya kendali terhadap waktu dan juga pengambilan keputusan, mereka tuh bisa ngatur prioritas pekerjaan dan juga tanggung jawabnya buat keluarga mereka. Nah, yang ketiga itu mereka tuh juga pengen nih motivasinya itu yang juga lebih dari 50% adalah mereka tuh punya peluang nih teman-teman ya untuk bikin perbedaan. Jadi dengan mereka tuh bisa menciptakan dampak positif bagi sekitar mereka tuh nemuin makna, dari situ mereka dapat inspirasi untuk berhasil nih teman-teman. Nah,
Dan yang terakhir itu tuh memang ada tantangan kewirausahaan ya. Jadi karena ada tantangan nih, ternyata lebih dari setengahnya pun pengusaha itu suka tantangan. Jadi dengan adanya tantangan yang melekat gitu kan dalam menjalankan bisnis itu jadi sumber motivasi. Jadi mereka tuh emang pengen aja gitu melintasi rintangan dan mencapai tonggak prestasi itu nih gitu, terutama untuk aspek profesional. Jadi memang apa ya, mau sumber motivasi pengusaha itu rata-rata intrinsik sih ya teman-teman ya. Jadi kalau emang sumber motivasinya tuh cuan, kadang-kadang memang nggak sustain jadi pengusaha. Biasanya begitu ngeliat, oh ini nggak cuan nih, jamnya kebanyakan, cuma gue nggak dapet seberapa. Nah itu kadang-kadang berhenti tengah jalan memang. Bukan kadang-kadang ya, kebanyakan berhenti tengah jalan. Jadi apa nih teman-teman ya? Pada dasarnya, menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga itu tugas yang harus dilakukan oleh kita semua nih. Kalau misalnya kita jadi pengusaha dan meski kita mendapatkan kesulitan itu, kita tuh harus tetap bisa nih nerapin strateginya, netapin batasannya, delegasi tugasnya, tetap juga kita harus ngambil waktu istirahat, juga meluangkan waktu kita buat keluarga, teman-teman. Karena itu kita ya memang tidak bisa juga kan secara jangka panjang hidup tanpa keluarga. Nah, walaupun memang ya kita harus analisis juga dan kita hasil rekap itu motivasi dan inspirasi mayoritas pengusaha itu tuh datangnya dari internal kayak semangat terhadap pekerjaannya, keinginan independen dan otonomi, bisa bikin perbedaan, termasuk mereka emang suka tantangan gitu kan. Nah, jadi dengan menemukan keseimbangan ini, kita bisa pahami bahwa keluarga itu penting, kerjaan itu juga penting, motivasi intrinsik itu betul memang penting, namun ingat keluarga itulah yang jadi safety net kita atau kebahagiaan buat jangka panjang. Nah, memang ya dari sana itu tentunya tidak mudah gitu ya. Namun semoga dengan kita selalu ingat ini, terutama yang pengusaha nih, kita bisa jadi inspirasi buat diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Kita harus ingat teman-teman bahwa keberhasilan dalam bisnis itu nggak berarti mengorbankan waktu kita atau mengorbankan keluarga kita. Dengan mengimplementasikan berbagai strategi, harusnya kita semua bisa lah ya makin lama semakin seimbang dari hari ke hari. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau emang misalnya teman-teman suka, boleh banget nih berbagi pengalaman dan pandangan teman-teman di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.